Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Nah, udah kenal saya belum? Oke, baiklah kita perkenalan kembali ya. Kenalkan nama saya Kristianatun Nabila, mahasiswa asal Gresik, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya 2021 C. Kali ini kita akan bahas apa lagi ya? Bisa tebak gak nih teman-teman? Oke, benar. Kita kali ini akan bahas Pancasila. Pancasila lagi. Tidak apa-apa lah. Nah, ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, oke. Pendahuluan nih. Perlu kita ketahui, Indonesia merupakan negara besar yang harus selalu dijaga. Nah, betapa luasnya nih negara Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau, 34 provinsi, 508 kabupaten atau kota, 82.505 desa, dan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan merupakan negara biodiversitas terbesar kedua di dunia. Ekonominya tumbuh 5,07% di tahun 2017. Nah, pada tahun 2025 nanti Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Nah, kekayaan Indonesia, banyak sekali kekayaan yang kita punya. Dan minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, flora, dan fauna. Semua menyebar dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini ada Indonesia towards the Big Seven. 113 juta pemuda yang terampil dibutuhkan. Dalam 10 tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80% kompetensi STEM. Pada 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetensi STEM. Intensif investasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis, pengembangan pembangunan internet, melakukan dinamis konsumen, inovasi adalah suatu keharusan. Apakah proklamasi kemerdekaan dan kekayaan alam yang kita miliki serta-merta membawa kemakmuran bangsa? Diperlukan pengukuhan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas. Nah, tantangan NKRI yang dari dalam negeri, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi anti Pancasila, SARA, sentrigasi bangsa, hoax. Sedangkan yang dari luar negeri, yakni invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya, dan ideologi asing, membajirnya produk asing, serta membajirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis radikalisme. HTI 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi 1998 berdasarkan ketentuan hukum sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Nah, kira-kira inilah di deskripsi historis radikalisme atau terorisme.
Ada bom Bali, bom Hotel Marriott, bom Bali 2, bom Tentena, bom Solo, bom Sarina, bom Cilangkap, bom Surabaya, dan bom Riau. Hasil studi Saidi Lipi terhadap mahasiswa di kampus umum tahun. Nah, ini ada 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KMI, Salafi, dan HTI. Nah, hasil studi ini yang ada di kampus tahun 2016, 25% siswa, 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan, 84,8% siswa, dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Nah, 4 alasan untuknya radikalisme, yaitu kepentingan personal, ada ideologi atau finansial, propaganda politik yang menarik, pemahaman soal penyucian diri, etika para politisi yang buruk. Nah, Wahid Institute, Yeni Wahid, terhadap surveinya terhadap 1.520 responden dengan metode multi-stage sampling didapatkan hasil 0,4% Indonesia pernah bertindak radikal, 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan. Penyebaran radikalisme ini melalui medsos dan internet, ada YouTube, Facebook, Instagram, BBM, WhatsApp, video zaman ISIS, video propaganda anak, serta video hasutan. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila, membuat generasi muda saat ini semakin individualitas dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan meneguhkan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lemhanas tahun 1995. Yang kedua, menurut Saryati 1982 halaman 146, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang kuat, mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita nasional tertentu dalam kehidupan. Di Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 125 sampai 126. Dalam pandangan Ribeiro tahun 1986 halaman 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur, yakni pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan perencanaan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan ketertiban para pengikutnya. Kelima, usaha memobilitas seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 126. Bahkan Thomson di tahun 1984 secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi menggambarkan penolakan sistem yang lain. Tiga unsur utamanya yaitu adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral, serta orientasi pada suatu tindakan. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 126 sampai 127. Nah, dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Satu, realitas yang mencerminkan kemampuan ideologi untuk menggenerasikan dan mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, idealisme, kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu membuka harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya. Fleksibilitas, mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 128. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ini ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas.
Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya, dikutip dari tim Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 139. Nah, paham liberalisme itu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Karena tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 140. Nah, kali ini ditengahi ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Dan masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 140 sampai 141. Komunisme yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukan individualitas. Nah, individualisme sendiri merupakan sumber penderitaan rakyat. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapabilitas dan kelas proletar buruh. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 142. Nah, ideologi Pancasila pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 199. Ideologi sendiri mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 200. Ideologi Pancasila. Nah, ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan berkarakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 130. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Fathers setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 130. Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya dalam bidang budaya, ideologi, dan politik. Dalam bidang ideologi kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan komunis yang menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 121. Namun ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal, sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 113. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 133. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab
Kelima, nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 135. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga. Hakikat Pancasila yang terdiri dari 5 nilai yang berupa ketuhanan kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan yang tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 126. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Franz Magnus Suzeno, 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan. Sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2016 halaman 143 sampai 144. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga. Nah, hakikat Pancasila terdiri dari 5 nilai yang tadi, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang tidak bertentangan dengan semua agama. Nah, untuk itu, sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Profit dalam Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 144. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan demokrasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, sosial, serta intelektual. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 145. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Kewenangan kreatif ini dikerjakan pada kapasitas kreatifnya, yaitu kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan, termasuk pasar yang dilayaninya, kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 146 sampai 147. Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab, dan keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Roshid tahun 2007 halaman 10, Tim Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 146 sampai 147. Nah, kesimpulannya, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai dalam keragaman perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua, suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Yang ketiga, keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Sedangkan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya
oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Daftar Pustaka Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019. Pendidikan Pancasila, cetakan ketiga, penerbit UNESA University Press, anggota IKP ISBN 9786024490379 Surabaya. Terima kasih. Nah, sekian pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila.